Shalom teman-teman, ibu bapak dan saudara-saudari BTPN yang saya sayangi. Mari kita satu hati dan rendahkan hati untuk mendengarkan sabda dan memohon urapan Roh Kudus untuk melakukannya. Kita berdoa sebentar, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk Maret 2021 yang Tuhan berikan. Waktu cepat berlalu, kami akan beralih sebentar lagi ke depan, ke bulan yang baru. Di masa-masa memaknai akan kematian-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib, tetapi juga kebangkitan-Mu Tuhan, kami mau belajar lagi Bapa. Di dalam kami memaknai akan ketaatan yang Kau lakukan, menghadapi maut, berkorban untuk tebus dosa-dosa kami. Roh Kudus tarik kami di dalam ketaatan-Mu dan mampukan kami Bapa melakukannya dengan nyata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya ajak buka Alkitab langsung. Mari Ibrani 5. Ibrani 5, saudara-saudara dan kawan-kawan, Bapak Ibu. Ayat 7 sampai 9. Cuma 3 ayat. Saya tetap pesan supaya semua ayat itu, kalau lengkap itu dari ayat 1 sampai 10. Tetapi kita terbatas waktu, kita akan maknai 3 ayat itu dan kita akan ulangi dan dalami dengan kuat nanti. Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan 9. 7 sampai 9. Demikian sabda Tuhan Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bagus banget ya, kuat sekali. Yang berbahagia dalam mereka dengan firman Allah, sungguh-sungguh berjuang di tengah pandemi ini khususnya melakukannya. Saya mau kasih lihat gambar ini sembari kita maknai perenungan kita. Tiap hari, kalau kita jeli ya teman-teman dan Bapak Ibu Saudara-saudaraku, khususnya kalau malam atau kita bawa kendaraan, mobil, motor, sehari-hari, pagi, siang, sore, itu sebetulnya teman-teman dan Bapak Ibu banyak berseliweran suara sirene mobil ambulans. Betul? Kami tinggal di dekat jalan tol TB Simatupang dan juga dekat jalan besar. Jadi kalau malam suara ambulans itu, sirene ambulans macam-macam. Tetapi kalau kita tengok gitu ya, ngelihat, coba cek and recheck gitu, karena cukup kelihatan dari rumah kami, itu ya memang ambulans. Dan beda sekali suara sirene polisi, apalagi pemadam kebakaran, bukan? Mengerti maksud saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Ada begitu banyak pain, ada begitu banyak penderitaan sekarang ini, di pandemi ini. Belum lagi ekonomi, belum lagi hubungan kita antar manusia yang masih dengan keterbatasan dan pembatasan-pembatasan yang ada. Belum lagi pekerjaan misalnya, work from home, work from office, atau setengah home, setengah office gitu kan. Atau berbagai hal dalam kehidupan kita beragama, dengan teman-teman agama yang lain. Belum lagi kita di dalam beribadah, sekali lagi ada pembatasan, harus online juga ya. Dan berbagai macam hal. Tambah lagi dengan keluarga, tantangan keluarga, pergumulan, anak-anak ujian, ada
anak-anak teman-teman, adik-adik kita yang mau masuk kuliah, perguruan tinggi sudah waktunya. Tapi juga ada kebutuhan-kebutuhan anak-anak kita yang masih kecil di dalam pertumbuhannya, dan berbagai hal. Dari yang muda, yang kecil sampai yang tua. Dan saya mau mengajak untuk bagian ini. Yuk teman-teman, firman Tuhan mengingatkan. Berempati yuk. Berempati. Ini poin pertama. Benar? Karena apa yang dikatakan penulis Ibrani sebetulnya sebuah empati. Empati siapa sebetulnya teman-teman? Empatinya Tuhan. Jadi banyak yang agak salah pemaknaan kalau melihat teman-teman apa yang diceritakan tentang Yesus, khususnya dalam dia menderita, menyongsong salibnya apalagi, dan mati di kayu salib itu, menuju kepada mautnya itu adalah supaya kita bersimpati, berempati tentang bagaimana Tuhan mau mati buat kita. Teman-teman, kalau cuma segitu, itu kecil sekali. Pemaknaannya kecil sekali. Yang Tuhan mau adalah kasih sayang yang besar itu yang harus kita resapi betul-betul. Jadi kalau dalam bahasa Yunaninya, ini bukan sok-sok bahasa yang keren ya teman-teman. Itu ungkapan Taman Getsemani dan juga menuju salib itu ada istilah ematen, epaten. Ematen, epaten. Nah, kata ini kita kenal dan menjadi akar kata empati itu tadi. Menempatkan diri kita, merasakan kesedihan, penderitaan, kesengsaraan anggota keluarga kita, teman kita, kesulitan, kepedihan, keringkihan, bahkan ketakutan karena di ancaman maut, bahkan ya dari teman, sahabat, atau siapa saja bahkan yang belum kita kenal tapi kita mengetahui ceritanya dan mendengar cerita, membaca beritanya, melihat beritanya dan sebagainya. Dan untuk inilah makanya kita akhirnya bisa memasuki teman-teman peralihan dari kubur-kubur. Nah, ini istilah ya. Dari bete, hampir hilang harapan, capek ya. Capek karena saya pakai ya, teman-teman, ini masker, pakai masker terus, harus 3M, itu kan? Oh, capek kayaknya udah, aduh, cuci tangan lagi, terus sampai kapan nih jaga jarak dan segala macam dan seterusnya, ya kan? Padahal itu untuk keselamatan kita dan juga keselamatan orang lain. Nah, harus beralih dari kubur ekonomi tadi ya, masalah ekonomi, kuburan tentang pekerjaan, ya kan? Aduh, gimana nih pekerjaan saya? Bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana dengan cita-cita? Bagaimana dengan perjodohan saya? Jodoh pasangan hidup saya? Bagaimana dengan pasanganku? Bagaimana dengan anak-anakku? Bagaimana dengan orang tuaku di usianya yang sudah senja? Bagaimana dengan seluruh kerinduan pelayananku yang menghadapi banyak sekali tantangan sekarang dan banyak sekali ya. Jadi beralih dari kuburan itu kepada terang kebangkitan. Dari yang mengatakan, masih ingat ya kata-kata Tuhan Yesus sendiri, dan kalau Ibrani mengatakan tadi, dia berpeluh, dia menyesah, dia menderita ya, dia menangis, dia meratap, dari mengatakan, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi kemudian beralih. Lihat, masih ingat? Ya, sama-sama sama saya. Apa kata Tuhan? Jangan kehendakku yang jadi. Jadilah kehendakmu. Jangan kehendakku yang jadi. Jadilah kehendakmu Bapa.
Jadi tapi janganlah kepengenanku aja Tuhan, pemuasan hatiku saja Tuhan, tetapi jadi berlakulah kehendaknya Tuhan. Jadi kita melihat proses ini akhirnya, Tuhanlah yang berempati pada kita. Itikat cinta kasih itu selalu pertama datang dari Tuhan. Coba lihat ayat 7. Ya, mari lihat ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan, perhatikan, permohonan dengan ratap tangis. Sekali lagi, permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Ya saudara-saudara, kalau Anda mau berkeluh boleh, tetapi jangan terus berkeluh kesah. Nah, itu beda. Takut boleh, tapi jangan hidup dalam ketakutan terus menerus dari pagi, siang, sore sampai malam. Habis kita saudara-saudara. Benar? Mempersembahkan doa itu yang paling penting. Ya. Kalau Yesus berdoa, sebetulnya dia tidak sekedar berdoa tentang dirinya, tentu tidak. Tuhan selalu berkata, aku selalu berdoa untuk kamu. Ya, itu yang diikuti oleh Paulus, luar biasa, Rasul Paulus. Itu yang harus kita juga teladani, teman-teman dan Bapak Ibu saudara-saudara. Saya teruskan dulu. Permohonan dengan ratap tangis. Menangis boleh. Tapi sekali lagi jangan berkubang dengan tangisanmu terus menerus. Nanti kita nggak bisa bangun. Nanti kita nggak bisa betul-betul kuat di dalam Tuhan, ya. Dan keluhan pada Dia yang sanggup, perhatikan, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Saya berdoa setiap orang yang beribadah saat ini, Anda, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari, Tuhan pasti dengar, dan seluruh seru dan keluhmu dan seru tangismu dan seluruh nazarmu dijawab dan diberkati oleh Tuhan. Ada solusi, pasti. Syaratnya ini kedua. Yuk, mari meneladani Tuhan. Mari, bahkan kalau dikasih tanda kurung ya, perhatikan itu ya, lebih, semakin meneladani akan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Coba lihat Ibrani 5, tetap masih di Ibrani 5, kita nggak kemana-mana. Tapi ayat 8. Ya, bisa? Sudah buka, kasih tanda, walaupun kita sudah tahu. Di PPT ini juga ada, saya siapkan. Saya rindu kita baca bareng-bareng. Ya, tetap di mute saja, kita baca sama-sama. Ibrani 5, ayat 8, demikian. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara-saudara, temukanlah grace, anugerah dari Tuhan. Bahkan madu-madunya Tuhan, bahkan mutiara, bahkan berlian hikmat Tuhan. Di tengah penderitaan, di tengah kesesakan, di tengah kerapuhanmu, di tengah tangisanmu, di tengah pandemi sekarang ini. Kita baru dengar bahkan berita, selain vaksin, kita bersyukur. Dan bagi Anda yang sudah boleh secara medis, saya tetap mendorong, yuk kita terima vaksin. Tetapi kita juga mendengar berita ada mutasi dari COVID-19. Ada varian baru, dan yang baru ini sudah masuk Indonesia katanya kemarin. Ya kan? Di Bogor kalau nggak salah ya. Tetapi kalau besok lagi ada berita, ya, COVID tidak COVID-19 lagi, apalah ada istilah namanya, atau pergumulan pekerja, atau studimu, atau keluargamu, atau apa saja. Saudara-saudara, mari lihat, pandanglah dan teladanilah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus.
dari penderitaannya, dalam penderitaannya. Walaupun dia anak katanya tadi, dia tetap taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Darah tertumpah, tubuh terpecah, supaya kita diselamatkan. Nah, bagaimana bagian kita? Bagian kita gimana Pak Lusindo, Pak Pendeta? Siap menjalani tantangan bagaimanapun. Saya lebih suka ngajak kita berefleksi dan berkomitmen menggunakan kata tantangan. Bukan sekedar pergumulan, bukan sekedar perjuangan. Ya, jangan kendor menjalani tantangan kehidupan. Karena Tuhan akan selalu menyertaimu. Jangan kendor menjalani begitu banyak tantangan bahkan di dalam hidupmu. Karena Tuhan pasti akan menyelamatkanmu. Asal kau teladani Dia. Minimal. Kalau sekali lagi suasana pandemi sekarang, yuk kita mau setia dan taat seperti Kristus. Dari hati, pikiran, dan itu akan tumpah keluar lewat perkataan. Kita taat, mengasihi, mencintai, setia untuk boleh peduli, berbagi. Dalam pikiran kita taat untuk menyembah Tuhan, mengikuti ajarannya. Dalam setiap chat kita, ya, email, WA group kita akan setia membagikan damai, kekuatan, semangat, hikmat yang baru, ya. Tapi dalam tingkah laku sehari-hari minimal teman-teman dan Bapak Ibu Saudara 3M tadi. Kalau gugus tugas bahkan dari 3M itu akan ada yang namanya iman, aman, dan imun. Ya kan? Iman, aman, imun. Iman itu lakukan terus ibadah gitu ya. Aman itu yaitu 3M itu. Masker tadi, memakai masker. Saya mau bilang bahwa Anda sudah divaksin atau Anda belum divaksin, Ibu, Bapak, Saudara-saudari tetap pakai masker, tetap cuci tangan rajin, tetap jaga jarak. Dan yang terakhir imun itu olahraga, ya, makan makanan yang bergizi, tidak panik, dan berbagai hal yang lain yang betul-betul menjadi bagian kesukacitaan di dalam Tuhan. Nah, kalau 3M saya mau tambahkan 3S dan BBM. Apa itu Pak Pendeta 3S? Teman-teman mari taat untuk membagikan ini. Karena ini hasil kristalisasi dalam pendampingan kami kepada umat, tetapi juga kepada banyak orang yang lain yang terpapar akan COVID, juga di tengah penderitaan dan pergumulan, tantangan, perjuangan kehidupan ya sekarang ini. 3M sudah tadi, betul? Oke. 3S. S itu teman-teman, Bapak Ibu Saudara, yuk pelihara dan bagikan. Syukur, semangat, sukacita. Syukur, semangat, sukacita. Ini yang paling dibutuhkan. Satu apa tadi? BBM. BBM adalah teman-teman, lestarikan terus dan bagikan terus Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya doakan Anda juga untuk juga jadi saluran berkat bagi banyak orang. Berserah, bukan menyerah. 3M, 3S, BBM. Dan lakukanlah seluruh pekerjaanmu, studimu yang masih ada juga mungkin ikut studi, atau dalam seluruh pelayanan Anda, dalam keseharian, dalam perusahaanmu, ya, dalam setiap keberadaanmu, di BTPN, tapi juga dimanapun Anda ditempatkan Tuhan, di gereja manapun Anda, di paroki manapun Anda, dalam pelayananmu di masyarakat, dalam bidang apapun, khususnya di keluarga.
Dan bagi banyak orang, dengan tetangga, dengan lingkungan, ras apapun, suku apapun, bangsa apapun, agama apapun, yuk bagikan keteladanan Kristus, yaitu tadi T-A-A-T. Apa teman-teman, Bapak Ibu? Yes, taat. T-A-A-T, dibolak-balik, tetap taat ya. Apapun yang terjadi, naik turun, pasang surut, pergumulan bagaimanapun beratnya, taat. Siapa yang taat, dia akan semakin mendapatkan berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat siang saudara-saudari seiman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas kehadirannya dalam ibadah